5 nasihat keuangan yang nggak pengen orang dengar. Padahal ini berasal dari perencana keuangan asal Amerika Serikat yang punya banyak klien orang-orang kaya. Pernah nggak waktu kamu kecil dulu disuruh orang tuamu ngelakuin hal yang nggak kamu suka? Kalau saya dulu, ada satu hal yang benar-benar saya benci banget, yaitu makan sayur. Padahal orang tua kita dulu nyuruh makan sayur itu kan supaya kita sehat. Dan sayur emang banyak gizinya. Tapi sayangnya saya benci banget sama sayur. Dan kalau saya tahu bahwa sayur itu bagus buat kesehatan, pasti bakal saya makan walaupun rasanya nggak enak. Dan saya nyesel kenapa nggak makan sayur dari dulu. Nasihat ini juga sama, banyak banget yang membencinya. Tapi, bagi siapapun yang mau mendengarkan anjuran keuangan ini, biasanya punya kemampuan yang lebih baik dalam mengelola keuangan dan lebih kuat secara finansial. Nomor 1, jangan membeli rumah terlalu mahal. Mungkin kamu membeli rumah bertujuan untuk meningkatkan status sosialmu, pengen dianggap keren, dan berbagai macam hal lainnya. Robert bilang, belilah rumah yang udah termasuk 20% biaya pendapatan kotormu. Dengan ngelakuin ini, kamu bisa tetap punya rumah sambil mengejar tujuan penting lainnya. Mungkin sekolah ke luar negeri, atau mungkin kamu tetap memiliki cadangan uang buat kebutuhan lainnya. Nomor 2, jangan anggap rumahmu sebagai investasi yang bagus. Rumah memanglah investasi, tapi bukan berarti membeli rumah yang mahal keuntungannya bakal besar juga. Robert, seorang konsultan keuangan, bilang bahwa keuntungan dari investasi rumah hanya sekitar 2%-an aja. Bayangin aja dengan adanya rumah, pasti banyak biaya yang keluar kan. Misal, biaya memperbaiki genteng bocor, biaya pengecatan ulang, biaya dekorasi, biaya renovasi, dan lain-lainnya. Keuntunganmu dalam investasi rumah itu banyak habis di perbaikan itu. Jadi, rumah bukan investasi yang bagus kalau kamu berniat mendapatkan untung yang besar. Lebih baik, alokasikan uangmu ke yang lain. Yang ketiga, tabunglah lebih banyak uang. Menabung ini bagus buat menekan pengeluaran yang nggak perlu. Jadi tabunglah uang sebanyak-banyaknya. Robert bilang ke kliennya, tabunglah sebanyak 25% dari pendapatan kotor tahunan kamu. Misal, pendapatan per tahunmu adalah 200 juta. Berarti sebaiknya kamu menabung 50 juta dari jumlah pendapatanmu itu, sesuaikan sama pendapatanmu. Bayangin kalau itu terus kamu lakukan dengan konsisten. Pasti tabunganmu bakal terkumpul banyak kan? Jadi, tabungan ini fokusnya buat mempersiapkan dana daruratmu. Misal ada keperluan gak terduga, yang amit-amit, misalnya kecelakaan, keperluan ke sekolah anak, dan kamu kena PHK. Atau misal, kamu mau pergi jalan-jalan, mau buka bisnis baru. Nah, dengan adanya tabungan darurat ini, maka hidupmu akan lebih tenang, dan kamu akan merasa lebih aman. Yang keempat, punya banyak rencana cadangan. Kata Robert, kita harus selalu punya rencana cadangan buat finansial kita. Fungsinya untuk batasan keamanan dan ruang gerak kita dalam keadaan darurat. Gak bakal ada orang yang mau membayangkan skenario terburuk tentang keuangannya. Tentunya, rencana cadangan tentang keuangan itu banyak macamnya. Contohnya, yang telah kita bahas tadi, seperti menghemat, menabung. Nah, kalau kamu punya rencana cadangan yang syukur-syukur itu matang, maka itu bagaikan jaring pengaman buat kamu, supaya kamu nggak panik dan nggak bingung. Jadi siapkanlah rencana cadanganmu supaya kamu aman. Yang kelima, stop menebak waktu yang tepat buat investasi. Kita nggak pernah tahu kapan saham A naik, atau saham B lebih besar profitnya, dan segala macamnya. Bisa aja sih nebak-nebak apa hasilnya dan itu sah-sah aja. Katakanlah kamu beli saham yang kamu tebak profitnya itu bakal gede. Lalu karena suatu keberuntungan, tebakanmu ini benar dan kamu mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi apakah mungkin kamu akan selalu beruntung? Apakah mungkin kamu akan selalu mengandalkan keberuntungan dalam setiap langkahmu? Gak mungkin kan? Hidup ini gak bisa diprediksi. Bisa aja kamu lagi apes, pas beli saham ternyata malah rugi. Dan apesnya lagi, kamu beli saham itu dengan cara menebak-nebak. Jadi saran dari Robert, buatlah rencana investasi yang lebih strategis, lalu stick sama rencana itu. Nah, itulah beberapa nasihat keuangan yang gak pengen orang dengar. Jadi terapkan ini dalam kehidupanmu supaya kamu punya rencana keuangan yang lebih kuat. Kalau kamu mau memberi tambahan, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar.